Sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Edisi hari ini hari Kamis yang manis di tanggal 11 Februari 2021. Tentu saja pemirsa Sultan TV di rumah, diingatkan bahwa mungkin Anda sambil minum kopi di rumah nih atau sambil minum teh kayak Hani nih, bisa sekali Anda juga langsung kunjungi official fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official YouTube kami dan juga website kami di www.sultantv.co. Dan seperti biasa nih pemirsa, Hani tidak sendiri hari ini karena hari ini hari spesial juga, hari Kamis yang manis, tentunya juga dengan narasumber yang manis-manis ya pastinya. Nah, ini Hani tidak sendiri, berarti Hani sudah ditemani narasumber. Kita mau bahas apa sih hari ini? Yang sudah dijanjikan juga sebelum-sebelumnya sudah tersebar juga di flyer. Kita akan bahas kiprah PUB dalam sektor hukum. PUB, Perkumpulan Urang Banten. Seperti apa? Itu perkumpulan apa? Kemudian juga kita lihat sektor hukumnya bagaimana. Dan dengar-dengar nih katanya ada lembaga bantuan konsultasi hukum juga namanya Jaro Urang Banten. Seperti apa kelengkapannya, kemudian juga seperti apa bagaimana eksistensinya, kemudian juga apa yang akan kita perbincangkan hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber kami yang pertama hari ini. Sudah ada Bapak TB Sukatma SHMH selaku Ketua LKBH Jaro Urang Banten, atau juga Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokat di PUB. Assalamualaikum nih Pak TB Sukatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kita ya Sehat, semuanya ya. Dalam kondisi seperti ini ya memang harus jaga kesehatan. Alhamdulillah ya. Sehat ya berarti kabarnya nih ya Pak ya. Sehat sekali. Hani manggilnya siapa nih biar enak nih? Boleh Pak TB. Sukatma boleh. Pak Sukatma. Enaknya Pak Sukatma aja ya? Boleh. Boleh, baik. Oke, Pak Sukatma jauh-jauh datang dari? Saya asli orang Serang, cuma kebetulan beberapa aktivitas ada di Jakarta. Oke. Jadi kalau kebetulan misalkan di Serang, bisa mampir juga ke Sultan TV kan. Oke. Luar biasa. Berarti aktivitas Jakarta bolak-balik Serang dan Jakarta. Iya. Oke, baik Pak Sukatma. Dan tidak hanya Pak Sukatma di hari ini pemirsa. Hani juga kedatangan narasumber kami hari ini, sudah ada Bapak Hermawanto SH dari Direktur Eksekutif LKBH Jaro Urang Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Semangat juga. Pasti ya. Nggak pakai masker ini, Mbak. Oke, ini Hani panggilnya panggilan akrabnya siapa nih? Tadi kan Pak Sukatma aja. Iya. Kalau Hani panggil Pak Herman, Pak Wanto, Pak siapa nih enaknya kira-kira? Kalau saya karena memang asli orang Tangerang. Oke. Ini kan orang Banten, orang Tangerang. Panggil aja Wawan. Wawan ya? Iya, saya Oke. biasa Mbak kecil, nama kecil Wawan. Nama kecil siap, oke. Ya, siap. Baik Pak. Panggilan bisnis. Panggilan bisnis. Biar lebih akrab aja. Biar gitu. lebih akrab, ya, kita, Hani. Siap. karena Hani juga baru pertama kali ketemu Pak Betul, Wawan, ya. Pak Sukatma juga. Sebelumnya Hani apresiasi, terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih sekali Pak Sukatma dan juga Pak Wawan sudah hadir di Sultan TV. Mungkin kita sharing-sharing dan juga memberikan informasi kepada teman-teman pemirsa di rumah, kemudian juga masyarakat juga. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, santai. Ngalir seperti air. Iya. Biar enak gitu Dan ya. pemirsanya juga biar santai juga Santai juga, mendengarnya iya, dan benar. mendapatkan sesuatu yang terbaik pagi ini kan gitu. Luar biasa. Ya. Oke, baik. Untuk terlebih dahulu mungkin dari Pak Sukatma dan juga Pak Wawan, bisa sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah. Silahkan dari Pak Sukatma terlebih dahulu, sebelah sini kameranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Pagi ini kita akan berdiskusi dan memberikan informasi tentang PUB dan LKBH. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya, khususnya orang Banten. Iya, bermanfaat pasti ya. Amin. Insya Allah. Baik, sapa-sapa juga pemirsa Sultan TV. Silakan Pak Wawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa Sultan TV. Perkenalkan saya Hermawanto, Direktur Eksekutif LKBH Jaro Urang Banten. Ngaran menang orang Jawa, tapi tetap di Banten asli nama. Jadi di nyaru Sunda oke, nyaru Jawa Serang kayak Oke. bisa oke. Silakan Bang. Baik. Jawa, Serang.
Jaseng. Nama Jawa Oke. tinggal di Serang. Tinggal di Serang Jaseng. Baik, Pak Sukatma dan juga Pak Wawan. Hani pertama kali ketemu dan pengen tahu dong aktivitas kesibukan dari seorang Pak Sukatma selaku udah ketua LKBH Jara Urang Banten, kemudian juga wakil ketua juga di bidang advokat di PUB, kemudian juga Kang Wawan, Pak Wawan selaku direktur juga eksekutif di Jara Urang Banten juga. Ini Siap. kesibukan keseharian itu seperti apa, bisa diceritakan? Ya baik pemirsa, kebetulan saya adalah salah satu partner hukum di Noven & Partner berkedudukan di Jakarta yang memang sudah nyaris 20 tahun saya bergerak jasa di bidang hukum sebagai advokat. Terus kemudian saya juga salah satu direktur utama di BQS ya, Banten Quantum Sarana. Oke. Terus kemudian juga kalau di PUB ini sebagai wakil ketua bidang hukum dan di Kadin Banten saya sebagai ketua bidang hukum dan antar lembaga. Oh, Kadin Oke, juga ya? iya, Oke. Kadin Banten. Baik, luar biasa. Berarti setiap hari kesibukannya ada terus aktivitasnya Ada, ya? selalu. Luar biasa, semangat sekali walaupun memang katakanlah hari ini adalah masih situasi pandemi nih. Iya, Berarti aktivitas terus Ya. ke kantor atau gimana? Atau work from home ke kantor juga? kan ya, ada sebagian WFH, terus kemudian juga kadang-kadang kita ke kantor. Yang penting kita laksanakan 3M. Iya, Oke. itu harus ya, Prokesnya protokol kesehatan harus. harus sekali. Baik, kalau dari Pak Wawan sendiri seperti apa kesibukan aktivitas Ya. sehari-hari? Baik, terima kasih Bani. Kalau untuk profesi utama sama dengan Pak Ketua JUB, kami ini sama-sama advokat. Kalau orang lebih dikenalnya pengacara. Baik. Tapi karena ada Undang-Undang 18 tahun 2003, maka sebutan pengacara berubah menjadi advokat. Nah, itu kesibukan kami tentunya tidak terlepas daripada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah hukum. Nah, itu profesi yang utama kita, tapi kita juga di beberapa situasional juga merangkap bisa di KONI juga yang sempat dulu KONI juga di sini beberapa kali melakukan wawancara. Saya kebetulan di bidang organisasi di KONI Kota Serang. Kemudian di beberapa ormas yang nggak mungkin saya sebutkan juga ada. Jadi memang advokat ini karena dunia hukum ini di beberapa sektor itu pasti ada hukumnya, ada regulasinya. Jadi orang hukum itu seperti Pak Sukatma ini kan ada di beberapa tempat karena setiap ini pasti ada biro hukumnya, bagian hukumnya. Oke. Pasti ya. Pasti berhubungan dengan hukum. Mulai lahir sampai dengan mati itu pasti berhubungan dengan masalah-masalah hukum. Ya. Tapi- Kita harus punya akte kelahiran, harus punya KTP, itu kan berhubungan dengan hukum. Hukum juga. Nah, kemudian perlu juga diketahui secara detail oleh masyarakat. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya karena memang apa ya yang Hani tahu juga sepertinya ya tadi dari lahir sampai Iya, kita ini iya. kan apa-apa menyangkutnya hukum gitu. Iya, Nah iya, ini iya. juga dari Pak Sukatma dan juga Kang Wawan bergelutnya memang di bidang hukum, lihat hukum dan lain sebagainya memang dihukum gitu kan. Iya, iya. Nah ini ternyata di advokat, pengacara dan lain sebagainya otomatis juga aktivitasnya padat sekali nih pemirsa, ternyata tadi luar biasa. Tentu. Di mana-mana ya, di KONI juga ternyata, di ormas-ormas lain juga ternyata, dan luar biasa emang kita patut acungkan jempol nih untuk Pak Wawan dan juga Pak Sukatma pastinya Pak Sukatma. Luar biasa. Nih kita mau bahas hari ini nih pemirsa Sultan TV yang mungkin bisa untuk bergabung bersama kami juga nih untuk paling interaktif bersama kami di rumah baik dimanapun se-Indonesia juga Anda bisa akses siaran kami di www.sultantv.com. Anda langsung bisa kunjungi di live chat kami nih. Anda langsung buka handphonenya karena sekarang kan mudah sekali nih Pak ya. Semua juga punya handphone, semua punya YouTube begitu kan. Jadi bisa buka langsung YouTube-nya, langsung di live chat, ketik apa sih yang pengen ditanyakan nanti kepada Pak Sukatma atau juga Pak Wawan, barangkali nanti ada yang bisa dijawab, dibantu. Pemirsa di rumah penasaran atau seperti apa, nanti jika ada pertanyaan di live chat bisa langsung ketikkan pertanyaannya, karena kami juga membuka interaktif untuk teman-teman dan juga pemirsa Sultan TV di rumah. Baik, hari ini kita mau bahas mengenai kiprah PUB dalam sektor hukum. Tapi sebelum ke situ nih, Hani ke Pak Sukatma terlebih dulu Kang Wawan ya. Silakan, Baik, silakan. Pak Sukatma pengen tahu terlebih dahulu kan Pak Sukatma juga selaku wakil ketua bidang hukum dan juga advokat di PUB ya. juga. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya PUB atau katakanlah perkumpulan orang Banten itu, apakah memang organisasi masyarakat atau komunitas atau apa, bisa mungkin barangkali pemirsa Sultan TV juga agar mendapatkan informasi yang tepat begitu. Seperti Ya. apa itu PUB? Baik pemirsa sekalian, memang ini perkumpulan orang Banten ini adalah salah satu organisasi paguyuban ya, Oke. di mana
PUB ini didirikan oleh tokoh-tokoh nasional yang kebetulan dari Banten, seperti Pak Taufik Ruki. Mungkin Hani kenal, pernah mendengar Pak Taufik Ruki. Beliau adalah mantan ketua KPK, dia beberapa kali. Ya. Terus kemudian juga Pak Eden Gunawan, Laksamana Eden Gunawan. Terus kemudian juga Pak Taufik Nur Iman juga, tuh, Pak Hasan Gaido, dan banyak sekali termasuk saya sebagai pendirinya. Jadi memang kita banyak bincang-bincang, kita memperhatikan keadaan warga Banten yang boleh dikatakan memang perlu diperhatikan banyak hal, termasuk misalkan kemiskinan masih begitu masif, terus kemudian juga perolehan rasa keadilan juga masih sangat jauh ya, terus kemudian kesehatan dan sebagainya. Jadi PUB ini hadir bergerak untuk kepentingan itu semua, bekerja sama tentu dengan pemerintah. Jadi ada ruang-ruang ya yang tidak bisa dilaksanakan secara cepat oleh pemerintah karena berbagai aturan yang rezid, yang kaku, kita masuk di situ. Ya, contoh PUB beberapa waktu lalu kita mengirimkan bantuan, bahkan kita mengirim tenaga dalam kaitan membantu tsunami di Banten Selatan. Banjir di Tangerang, terus kemudian juga kita mengirimkan relawan kesehatan. Jadi kita fokus di masalah-masalah sosial, masalah-masalah kebudayaan, seni, teknologi, dan perekonomian. Jadi kita masuk bekerja sama dengan pemerintah di ruang-ruang yang memang tidak cepat dilakukan oleh pemerintah. Namun tentu kita tetap kerjasama dengan pemerintah daerah gitu. Oke, baik. Tadi katakanlah fokusnya berarti ke isu-isu sosial. Ya, sosial, kesehatan, ekonomi, budaya. Ya, bahkan terakhir PUB mengadakan beberapa kali FGD tentang membahas Bank Banten. Fokus group discussion ya. Iya, diskusi, terus kemudian juga memberikan masukan-masukan, pikiran-pikiran kepada pemerintah bagaimana kita menyehatkan tentang Bank Banten. Ya, jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh PUB. Kita berharap juga itu bisa diterima dalam keadaan yang baik tentu masyarakat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ke depan juga nanti saya dapat informasi dari salah satu wakil ketua bidang kesehatan akan mendirikan rumah singgah bagi yang terkena COVID. Nah, kita gratiskan untuk mereka. Moga-moga kita mohon dukungannya supaya PUB eksis. Amin. Tetap eksis ya. Iya, jadi tolong dukung. Ya. Pasti. Kita tidak ada hubungannya dengan politik. Kita independen sama sekali. Independen nih Pak. Independen pasti. Saya pastikan bahwa PUB independen. Tidak terafiliasi dengan politik sama sekali. Baik, katakanlah independen dan tidak terafiliasi oleh politik sama sekali. Nah, kita melihat atau menelisik ke belakang kira-kira. Apa yang menginisiasi terbentuknya PUB atau mungkin bagaimana sejarah awal terbentuknya PUB? Memang kita sebetulnya dari bincang-bincang tokoh tokoh masyarakat yang kebetulan berasal dari Banten, yang diantaranya adalah tokoh-tokoh nasional. Ya. Kita masih memperhatikan bagaimana kita, meskipun kemudian sudah punya tugas-tugas masing-masing, memberikan perhatian kepada warga Banten. Itu tadi, kesehatan kita perlu dukung, ya kan? Terus kemudian ternyata, pendidikan juga kita perlu dukung. Ya, dukung dalam artian bukan cuma ngomong, tapi ada aplikasi yang kita lakukan. Ya, melakukan pelatihan-pelatihan. Ya, termasuk di dalamnya ini, saya sebagai wakil ketua bidang hukum dan advokasi mendirikan lembaga konsultasi bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat Banten. Gitu. Jadi kalau ada masyarakat atau warga Banten baik yang tinggal di Banten maupun di luar Banten, termasuk di luar negeri, silahkan. Kalau ada masalah-masalah hukum yang mereka tidak mampu untuk melakukannya, bahkan tidak mampu untuk membiayainya, silakan hubungi PUB atau ke LKBH langsung. Siap bantu. Pasti. Tim kita orang-orang profesional. Baik, luar biasa. Berarti PUB ini hadir bergerak untuk melayani kepentingan kita semua sebenarnya. Amin, insya Allah. Benar ya, Pak ya? Pasti. Semua. Tadi katakanlah kalau Hani melihat dari sisi banyak hal gitu. Tadi katakanlah sudah dijelaskan bahwa dari Pak Sukatma sendiri, PUB hadir untuk melayani kepentingan kita semua, baik dari sisi isu-isu sosial, kemudian juga budaya, politik, ekonomi, bukan politik tapi ekonomi dan lain sebagainya. Ini membentuk sebuah perkumpulan atau katakanlah PUB namanya, di mana ini juga membantu masyarakat sekitar, bahkan ini katanya membentuk LKB. Iya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
Jaro Urang Banten. Namanya itu? Iya. Oke. Nama yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, oke. Sekarang Hani pengen ke Pak Ya. Wawan terlebih dahulu. Pengen tahu dong, tahu nggak sebelumnya ada PUB? Kenal PUB dari mana? Bisa pengen tahu Ya. dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Ani. Saya pertama kali melihat PUB ketika kami membawa bantuan ketika tsunami. Oh, Selat Sunda, kebetulan kami juga di pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Serang, Pradi Serang, mengirim bantuan donasi dari teman-teman, dan pada saat itu kami melihat kami beriringan dengan PUB. PUB, oke. Ya, dengan Perkumpulan Orang Banten. Awalnya saya tidak tahu, kemudian setelah kita turun, ternyata bertemu. Bertemu dengan Pak Pak Sukatma Sukatma juga, oke. Jadi turun kita. Iya, Pak Sukatma ini juga wakil ketua juga di Pradi DPC Serang. Tapi karena aktivitas masing-masing, kesibukan segala macam, sehingga saya baru tahu. Akhirnya bertanya-tanya lah, akhirnya PUB itu apa gitu kan? Orang Banten itu kemudian diperkenalkan bahwa ketua umumnya itu mantan ketua KPK Ketua pertama dan orang Banten. Orang Banten, oh. Itu yang bikin saya sebagai generasi muda yang hasil orang Banten merasa bangga. Oh iya, yang sudah senior saja tokoh nasional, benar. masih care dan aware Aware, benar. terhadap masyarakat Banten. Kita yang muda-muda kan harus lebih. Harus dong, lebih, iya, apalagi Mbak benar. Hani, kan? Harus lebih lagi. Nah, lewat media ini, ya mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng bersama-sama yang disampaikan tadi sama Pak Sukatma, Pak Teguh Sukatma. Tapi tanpa dukungan masyarakat juga Sulit. sulit. Harus sinergitas dong, Pak. Benar. Pemerintahan itu kan eksekutifnya, legislatifnya harus saling membantu lah, karena tujuan utama kita, saya fokus ke hukumnya, ini adalah terkait dengan bagaimana sinergitas orang Banten. Orang Banten ya, baik. Kumpul kudu kumpul. Iya. Kumpul orang Banten kudu kumpul. Makanya kami diamanatkan oleh Pak Wakil Ketua di PUB bentuk KBH, makanya kita kasih namanya Jaro. Jaro. Jaro itu kalau secara umum itu tiangnya pagar. Pagar. Oh. Tiangnya pagar kalau bahasa kita kan lebih dikenal dengan lurah. Ya kan? Tapi Jaro itu artinya apa? Jaro sebetulnya tuh tiangnya pagar. Mbak, ini kalau lihat pagar zaman dulu, pagar dari bambu-bambu itu, itu Ada. tiang-tiang penyokongnya itu, yang Oh, yang bulatnya, gede, yang paling itu gede. Jaro. Oh, itu Jaro. Oke. Itu filosofinya itu pengokoh. Pengokohnya. Jadi sudah pagar, kita yang mengokohkan. Baik. Nah, itu filosofi Jaronya. Ya, jadi pemirsa kalau memang ada problem hukum yang perlu dibantu, hubungi Siap, Wawan. siap, Ya, siap. atau Saya- silakan buka website Perkumpulan Orang Banten. Banten bisa Ya, ada ada. di situ ya. Ada. Oke, Pokoknya baik. ada. Ini menarik pemirsa, ini masih penasaran juga dan sudah di segmen 2 kayaknya kita harus jeda dulu boleh ya? Boleh. Jeda dulu kita, nanti kita istirahat break sebentar, kita lanjut lagi. Siap. Pemirsa juga di rumah bisa langsung saksikan lagi informasi kami di www.sultantv.co atau juga bisa kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini.
Baik pemirsa, masih bersama Hani tentu saja di Bincang hari ini. Masih di segmen 2 kali ini kita akan bahas masih mengenai kiprah PUB dalam sektor hukum. Tadi di segmen 1 juga sudah disampaikan apa sih PUB itu, kemudian juga dijelaskan juga beberapa terkait mengenai lembaga konsultasi bantuan hukum. Dan Hani masih persilakan juga pemirsa Sultan TV di rumah, silakan bagi yang ingin live interaktif bersama kami bisa di live chat kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di sultantv.co. Karena ini juga mungkin untuk teman-teman atau pemirsa di rumah yang mungkin sambil ada yang masih work from home nih Pak, sebetulnya karena masih PSBB juga, silakan. Ini semoga sehat selalu Pak ya. Kita doakan juga teman-teman di rumah, pemirsa Sultan TV di rumah. Dan kita segera keluar dalam kondisi COVID ini ya, supaya kita bisa normal lagi bekerja. Siapa-siapa pengennya normal amin, ya Pak ya. Tentu. Gini, makanya harus terus di rumah juga diingatkan, terus terapkan protokol kesehatan. Harus menggunakan masker jika keluar rumah, kemudian juga cuci tangan jangan lupa pemirsa, dan juga menjaga jarak. Jangan, udah nggak usah ngopi-ngopi dulu ya, kerumunan di luar gitu ya. Kalau mau ngopi ke Sultan TV aja nanti ada. Iya gitu nih pemirsa, makanya juga ini harus terus hati-hati karena masih di situasi pandemi juga, dan juga ini masih PSBB juga di beberapa wilayah di Banten juga nih Pak. Ini semoga juga masih aktivitasnya masih seperti biasa, semoga pemirsa juga sehat selalu dan juga bisa lakukan aktivitas dan bisa nonton Sultan TV pastinya hari ini ya. Hari ini karena luar biasa nih narasumbernya hari ini, Hani Pacungkan jempol, ada Pak Sukatma dan juga Pak Wawan. Masih tentang PUB dan juga LKBH. Dikatakanlah tadi seiring dengan perkembangan zaman atau eksistensi PUB gitu, katakanlah di paguyuban atau di perkumpulan ya. Namanya perkumpulan orang Banten. Berarti ini orang-orang Banten semua. Tentu. Ya. Jadi maksudnya kan orang Banten itu sendiri kan bisa jadi memang lahirnya di Banten, atau memang dari orang yang tidak tinggal di Banten, di luar Banten tapi juga masih ada turunan Banten, atau yang memberikan perhatian khusus kepada Banten meskipun bukan orang Banten. Ya, jadi ya Banten kan sudah heterogen sekarang ya, banyak warga atau saudara-saudara kita dari mana luar kota dan sebagainya tinggal di Banten, sehingga kita ya samakanlah kedudukannya karena itu hak konstitusi seorang kan. Jadi sebetulnya seperti itu gitu ya. Nah, terkait tadi masalah memang LKBH ini dibentuk karena LKBH itu adalah anak yang dilahirkan oleh PUB. Jadi pertanggungjawabannya LKBH itu adalah kepada perkumpulan orang Banten. Jadi pengawas kita itu langsung Pak Topik Ruki. Ya. Semua wakil-wakil ketua umum itu adalah pengawas daripada LKBH di UB, sehingga dipastikan bahwa pola kerja daripada LKBH ini juga akan profesional bekerja untuk menjunjung tinggi untuk melaksanakan hak konstitusi dari warga Banten itu sendiri ya. LKBH lembaga konsultasi dan bantuan hukum Jaro Urang Banten. Tadi disampaikan juga oleh Pak Wawan mengenai Jaro itu apa ya tadi? Apa tadi? Jadi tiang pagar, yang kokoh. Pendirian yang kokoh gitu ya. Ada pandangan itu tiang pagar yang kokoh. Ada juga pandangan lain, penilaian lain bahwa ini adalah dianggap sebagai tokoh yang memiliki kemampuan segalanya ya, kemampuan berpikir, kemampuan secara finansial ya, sehingga dia merefleksikan segala pengabdiannya untuk masyarakat. Itu pandangan-pandangan atau penilaian atau filosofi daripada Jaro ya. Jaro Urang Banten. Urang itu orang ya, Pak ya? Ya, jadi bukan kan selama ini orang berpikir kalau Jaro itu kades, kepala desa atau lurah. Ya, tapi dalam filosofinya tidak seperti itu karena itu pemahamannya luas sekali. Luas sekali begitu ya, luar biasa. Nah, baik. Nah, ini Hani penasaran juga karena Pak Sukatma dan juga Pak Wan adalah bidangnya adalah bidang hukum begitu kan ya. Kemudian juga katakanlah ini LKBH di Jaro Urang Banten kan baru. Benar ya? Baru sekali gitu ya. Kemudian juga apa yang menjadikan Pak Sukatma dan juga Pak Wawan bersama-sama gitu bersinergi untuk kita buat LKBH Jaro Urang Banten. Hayo, apakah memang kita ini menyalurkan bidang hukum kita atau seperti apa sih? Apa yang menjadikan Kang Wawan atau Pak Wawan dan juga Pak Sukatma ini bersama-sama gitu untuk sinergi membuat LKBH Jaro Urang Banten? Terima kasih Bani. Memang lembaga konsultasi bantuan hukum, yayasan bantuan hukum,
kemudian lembaga-lembaga hukum lainnya atau kantor hukum yang profesional banyak sekali di Banten ini. Sangat banyak sekali. Kebetulan kami memang di Perhimpunan Advokat juga pengurus 300 orang advokat yang ada di Kabupaten Kota Serang dan Kota Cilegon yang ini. Tetapi kami mengambil segmentasi yang memang kami diamanatkan oleh Ketua Umum kami, selain melayani bantuan hukum kepada masyarakat dalam tanda kutip ya marginal atau tidak mampu, tetapi kami juga diberikan suatu tugas untuk bisa bagaimana lebih menangani masalah yang komunal. Jadi masalah hukum itu tidak hanya pidana, tidak hanya perdata, tetapi juga ada hukum-hukum terkait dengan administrasi negara misalnya. Terkait dengan misalnya ada pelanggaran terhadap suatu aturan yang dilakukan oleh penguasa misalnya. Nah, LKBH Jalur Orang Banten siap hadir di sana. Siap hadir di sana. Kami memberikan segmentasi juga untuk hal-hal adanya abuse of power misalnya. Itu. Jadi kita betul-betul tadi itu filosofi yang ini sebagai penopang pagar untuk memagari itu. Tetapi memang kalau di bidang hukum tuh nggak bisa instan Bahani. Kita bukan superhero yang ditelepon langsung datang. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi kami ketika ada yang masyarakat baik orang Banten maupun di luar orang Banten yang memerlukan bantuan hukum kami akan melakukan pengkajian dulu. Ini yang diamanatkan oleh Pak Tubagus Sukatma bahwa segala sesuatu dalam pandangan nanti harus melakukan pengkajian. Karena hukum itu sifatnya normatif. Harus terlebih dahulu dikaji. Jangan, oh ini orang, waduh Pak, saya ditekan oleh pemerintah segala macam. Kita akan kaji dulu. Masyarakat itu sudah sesuai dengan aturan belum? Ketika menempati tanah negara, tidak ada izin, digusur, ya mohon maaf, kita akan berikan penjelasan bahwa bapak-bapak lah yang melakukan. Jadi kita ini memang tadi itu, kalau filosofi selain kita tokoh-tokoh yang memiliki banyak pengetahuan segala macam, tetapi juga kita akan melakukan penegakan hukum. Karena tujuan utama di LKBH Jalur Orang Banten adalah membuat masyarakat sadar akan hukum. Itu segmentasinya Mbak. Karena apa? Saya kasih ilustrasi sedikit. Kalau dulu orang kena pidana itu harus keluar rumah. Sekarang di dalam kamar saja, saya sampaikan ke pemirsa, kita di dalam kamar saja itu bisa kena hukum. Bisa kena hukum. Kita tinggal di rumah tidur-tiduran saja, tapi kita pegang handphone. Undang-undang ITE itu menjerat. Jadi sekarang untuk masyarakat, khususnya orang Banten, gitu kan, kita di rumah saja itu bisa terjerat hukum. Nah ini yang harus kami sampaikan ke masyarakat. Bukan cuma timbul penyakit hukum juga. Ya gitu, memang betul apa yang disampaikan oleh rekan Wawan tadi ya. Jadi gini Hani, di Banten ini masih banyak sekali mafia-mafia tanah. Ya, terus kemudian mereka banyak mengorbankan masyarakat-masyarakat yang dianggapnya buta hukum. Ya, mereka menguasai tanah secara turun-temurun, tiba-tiba sudah beralih ke pihak lain. Pihak pengusaha yang tentu secara finansial memiliki kekuasaan, bahkan jaringan. Nah ini yang contoh terdekat ini informasinya di Gunung Sugi Cilegon. Ya, ada pembebasan lahan untuk perluasan area perusahaan, masyarakat tidak tahu, tiba-tiba sudah berganti nama tanah ini. Ini kan berbahaya sekali. Bisa begitu? Oh ya, ini yang terjadi seperti itu dan ini adalah perilaku mafia. Ya, yang bisa jadi mafia itu bekerja sama dengan oknum-oknum. Nah, disinilah kami akan hadir membela mereka. Ya, belum lagi misalkan saat ini yang sedang rame tentang sulitnya petani mencari pupuk. Ya, ketika pupuk itu ada, itu mahalnya luar biasa. Sehingga mereka itu sudah seperti jatuh ketiban tangga, ya. Bertani modalnya cukup besar, terus kemudian mencari pupuk pun susah. Akhirnya ujung-ujungnya juga tidak mendapatkan apa-apa. Ini kan yang terjadi berakibat pada keadaan masyarakat yang semakin sulit, ditambah lagi sulit apalagi dalam keadaan pandemi ini. Nah, di sini belum lagi misalkan kasus kekerasan rumah tangga, kasus kekerasan anak, ya. Terus kemudian ada lagi tindak pidana perdagangan orang, ya. Di daerah selatan itu banyak sekali yang bekerja
yang diiming-imingi untuk bekerja ke luar negeri, tapi yang terjadi dikirim di sana disiksa, tidak diberikan gaji. Nah, di sini kami akan tampil dari LKBH untuk mendampingi dan membela mereka. Ya, contoh kira-kira 2 tahun yang lalu ya, kasus Siti Aisyah misalkan ya, kasus Siti Aisyah itu yang katanya hasil penyelidikan di Malaysia ketika itu diduga dia membunuh Kim Jong Un, itu kan orang Banten kan, Siti Aisyah itu kan. Ya, ini salah satu keadaan di mana beliau itu buta hukum dan kami tampil. Ya, kebetulan memang LKBH belum ada ketika itu, tapi karena punya rasa, ya ada rasa berkepentingan untuk memperhatikan mereka, maka saya kebetulan juga salah satu tim pengacaranya yang datang ke Malaysia, yang bersama-sama tim lawyer di sana untuk membantu, dan akhirnya alhamdulillah dibebaskan, tidak terbukti melakukan kejahatan itu. Terus kemudian juga ada beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang di daerah selatan. Ya, di daerah selatan itu kalau tidak salah Pandeglang paling selatan itu ada beberapa kejadian-kejadian yang kita mendapatkan informasi, terus kemudian juga kita coba mendampingi ya. Jadi pemirsa sekalian Sultan TV, tidak usah khawatir ya, siapapun warga Banten, baik yang di Banten maupun yang di luar Banten, apabila ada masalah-masalah hukum yang memang tidak mampu, buta hukum, tidak punya uang, gak usah khawatir, datang ke LKBH, kami akan bantu. Bisa langsung? Langsung, kami akan bantu. Kami akan respon cepat, tangani. Ya, jadi gak usah khawatir, LKBH ini adalah milik kita bersama. Milik kita bersama ya? Milik kita bersama. Bukan milik saya, bukan milik PUB, dan bukan milik Pak Ketum. Bukan punya Pak Topik Ruki, tapi milik bersama orang Banten. Bersama masyarakat Banten. Iya, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Gak usah khawatir, mau konsultasi, ada pawan tim kita siapkan. Oke, gratis Pak? Gratis, datang aja gratis. Apa masalahnya? Masalah apapun tentang hukum ya? Tentu seperti itu. Nanti kita ada buka juga ruang-ruang konsultasi, ya baik tatap muka maupun secara online nanti ya. Nah, di LKBH ini kita sedang bangun konstruksinya ke arah sana. Ya, jadi nggak usah khawatir, karena memang kita merasakan apa yang terjadi di masyarakat itu banyak yang masih ditindas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya tadi, dia nggak pernah jual tanah, tiba-tiba jadi sertifikat, kan luar biasa bulan ini. Iya, Sementara Pak, itu hak konstitusi dia untuk mendapatkan persamaan hukum ya di hadapan siapapun. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Ban ya? Kita akan turun. Pak Wawan ini luar biasa, orang lapangan, jadi kapanpun, jam berapapun dia akan jalan. Siap jalan ya, luar biasa. Makanya kalau agak coklat-coklat ya wajar lah, kalau berteman dengan matahari. Jadi nggak pernah putih gitu. Sulit untuk putih. Baik. Melihat tadi banyaknya kasus begitu Pak, ini ingin tahu dari pandangan Pak Sukatma dan juga Pak Wawan, kira-kira apakah memang masyarakat Banten belum atau berapa persen sadar hukumnya? Apa belum sadar sama sekali, atau seperti apa kesadaran hukumnya? Ya, memang kita ada tanggung jawab. Semua lapisan masyarakat ya. Bukan hanya ini pekerjaan pemerintah, dan pemerintah juga harus dituntut untuk menyiapkan segala biaya dan tenaganya untuk mensosialisasikan tentang kesadaran hukum. Jadi itu bukan urusan lapas saja, bukan urusan Kementerian Hukum dan HAM, tapi semua ya. Ya, sementara orang kota misalkan ya, yang lebih heterogen keadaannya, mungkin informasinya lebih cepat, apalagi sekarang sudah ada online ya, ada mobile phone, mereka cepat mendapatkan informasi, membaca tentang hukum. Tapi di daerah-daerah yang lain di luar ya, banyak yang masih terbelakang. Sementara mereka juga ada hak-hak konstitusi yang mereka harus dapatkan. Mereka tidak terima. Tidak terima hak itu mereka. Contohnya tadi, hak kesehatan, ya kan? Hak kesehatan mereka harus dapat. Hak pendidikan yang harusnya gratis, ya berikan gratis. Jangan dibohongin jangan ditipu sama orang-orang yang maaf ya, oknum-oknum dinas misal kayak oknum-oknum guru di bawah itu kan ya, mereka meminta sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh negara. Ini kan masih terjadi. Mungkin kalau di perkotaannya seperti kota Serang dan sekitarnya ya bisa melawan, mereka tidak takut. Tapi kalau itu di daerah-daerah mereka belum paham tentang hukum, mereka ditindas, itu mereka tidak sadar, dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Pak Wawan ya? Mungkin Pak Wawan bisa dari Pak Wawan seperti apa melihat kondisi kesadaran hukum di Banten? Kalau melihat kondisi kesadaran ini secara umum ya, karena kalau secara khusus tuh kita harus melakukan riset. Benar. Tapi memang di beberapa sektor di bidang hukum, contohnya lalu lintas saja, yang bahani lah sebagai pengguna moda transportasi.
itu terlihatlah kesadaran hukumnya memang agak kurang. Baik. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Baik. Tidak 100% menyalahkan masyarakat. Sosialisasi itu penting. Ya. Penting tuh sosialisasi tidak hanya dari kami selaku stakeholder, tapi sebetulnya pemerintahan. Iya. Yang terpenting itu pemerintah harus memberikan sosialisasi baik kepolisian maupun dinas perhubungan, misalnya khusus untuk jalan. Iya, benar. Kita lihat Mbak, juga fasilitas jalan juga masyarakat kadang-kadang melanggar karena memang fasilitasnya. Pembangunan jalan lebar, tetapi tiang-tiang telepon, tiang listrik, tiang lain-lain itu masih berseliweran. ya. Jadi ya itulah ya, nanti itu juga yang menjadi suatu kritis kami lah, kritik Iya. kami terhadap pemerintah itu dalam segala sesuatu membangun harus komprehensif. Komprehensif, baik. Dan kami pun siap lah, kami tidak hanya siap untuk dikritik. Iya. Kalau ada aparatur pemerintah yang melihat tayangan kami ini, Iya, 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 silakan menghubungi saya pribadi Iya. lah di 0817 00 49 445. Kami siap tidak hanya mengkritik, tapi kami siap untuk diajak diskusi. Baik. Ya, jadi bagi aparat hukum juga ya, rekan-rekan aparat hukum jangan alergi kalau dikritik, ya kan ya. Kita bersama-sama, Anda dengan saya, dengan pemerintah, kita bersama-sama agar kita sadarkan ya warga Banten khususnya, dan tentu adalah masyarakat umum Indonesia. Jika kita bisa lakukan itu, kita bersama-sama untuk lindungi kepentingan hukum mereka. Ya, jangan kemudian timbul oknum-oknum yang justru ngincak hak-hak konstitusi mereka. Saya harus tegaskan itu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, oke. Berarti katakanlah tadi tidak secara keseluruhan juga walaupun memang kurang sadar hukumnya begitu ya. Iya, Tapi iya. kan juga ini KBH Jalur Orang Banten hadir loh untuk memberikan kesadaran hukum Iya, atau menumbuhkan kesadaran hukum di Iya. masyarakat Banten pastinya ya. Tadi juga kan salah satunya adalah yang terpenting adalah agar masyarakat sadar Sadar akan hukum. Hukum. Itu. Ya. Ya, jadi gini Mbak, memang di beberapa leading sektor sering mengadakan sosialisasi, kemudian penyuluhan hukum. Baik. Tapi kami sedang mencari formulasi agar itu tidak hanya seremonial. Nah, Ini yang sering. yang penting juga, ya penting Iya, sekali. iya. Hanya melihatnya kayak ya Seremonial udah aja. sekedar aja gitu, sekedar itu. aja gitu. Tapi aplikatifnya nggak ada, nggak bisa. Gimana Gimana kira-kira ini? Itu, makanya- Hanya sekedar seremonial. Orang mau buang-buang anggaran. Iya, that's right gitu Pak. Ya. Gimana tuh Pak? Ya, karena kalau di kami kan bukan berbasis anggaran, Ah. Mbak Ani. Kita berbasis kinerja. lah. Oke. Kinerja memang karena kalau ini kita memang kan di dunia profesi. Baik. Di dunia profesi. Jadi kami tegaskan kami untuk khusus di LKBH Jalur Orang Banten tidak untuk profit. Ya, Tidak non-profit. mencari laba, tapi nirlaba yang Ya. tadi diamanatkan oleh Pak Ketua kita, Wakil Ketua di bidang hukum dan advokasi, kita nirlaba. Nah, makanya bagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa jangan sampai sosialisasi penyuluhan hukum itu hanya sebatas seremonial. Nah, memang yang sedang kami rancang ini, bagaimana kita berkoordinasi dengan daerah PUB yang ada di daerah. Di daerah juga. Karena kita Oh. tersebar di 8 kabupaten kota yang ada di Banten ini. Termasuk di luar ya. Ya, termasuk di Di Sumatera luar. Utara. Iya, Luar ada Banten pun ada ada. di Luar Batam, Banten. Sumatera Utara, DKI Jakarta. Berarti kalau yang lain PUS Pokoknya Sumatera gitu ya? Enggak, PUB. ada Tetap PUB. PUB. Oh, kirain namanya Saudara-saudara beda. kita yang di sana yang Oke. memberikan perhatian kepada Banten. Oke. Makanya saya lanjutkan sedikit, Mbak. Ah. Sebetulnya yang harus dibentuk itu adalah komunitas sadar hukum. Komunitas. Itu yang sedang jadi apa ya? Arah kami ke sana. Ini idenya brilian ya. Iya. Komunitas Terus sadar, sadar hukum. hukum dong. Misalnya kita banyak rider-rider, banyak klub motor apa segala macam. Alhamdulillah, tapi kalau di rider-rider atau klub motor sudah mulai rapi. Di Oke. Banten khususnya, di Serang saya lihat, di Tangerang juga mereka sudah rapi. Sudah menggunakan helm, jaket, kelengkapan segala macam. Nah, tapi ada beberapa lagi seperti knalpot apa segala macam. Kami akan coba komunikasikan. Cuman kan kembali lagi dari awal saya bilang, tanpa ada bantuan dari masyarakat, kami akan kesulitan karena kami tidak akan mencari satu-satu. Kalau seperti itu kan seperti mencari tumpukan jerami dalam Jarum dan jerami. tumpukan jerami. Nah, Sulit ya. sulit Mbak, makanya ayo kita saling bersinergi. Kita dibilang itu hanya retorika, teori segala macam. Betul, ketika stakeholder yang lain nggak mau bergabung. Iya.
Urang Banten kunaon teu bisa maju karena ngerasa gede sorangan. Ya. Saya tegaskan itu, kami tidak berretorika di sini, tapi ayo kami mengajak kepada orang Banten di 8 kabupaten kota yang ada di sini, ayo bareng-bareng. Kalau cinta terhadap Banten, mun hook ka Banten, ulah dilihat ke orang lain, ya kudu bersatu. Wajib bersatu. Wajib ya. Percuma Membangun ya, Iya. membangun Banten ya. gitu, harus potensi-potensinya harus disatukan. Percuma kalau dari kalian aja yang terus bergerak. Percuma kalau tidak ada kerjasama antar masyarakat, pemerintah, pemerintah, ya. stakeholder, semuanya begitu. Omong kosong semuanya, kita ngomong sini juga jadi omong kosong. Kosong, Ya. benar Jadi ya omong kosong Pak. makanya ayo bareng-bareng. Kita buat nyaman ini Banten sehingga investasi dari luar bisa Masuk. dan Nah. dirasakan oleh orang masyarakat Banten secara umum di dalamnya adalah tentu Indonesia yang kita cintai ya. Nah, salah satunya jangan ciptakan permasalahan hukum yang merugikan Ya. yang merugikan masyarakat ya. Hak-haknya harus kita hargai, hak-hak konstitusinya harus kita hormati. Kalau itu berjalan secara normal, maka investor tuh akan senang datang ke Banten. Oke. Ya, keamanannya, orangnya juga tegur sapanya, akhlaknya baik, ya kan ya. Kira-kira seperti Benar. itu. Mereka yang datang ya kita lindungi, ya kan, untuk bisa berinvestasi dan kita bisa bangun bersama-sama. Jadi salah satu PUB tujuannya, terus kemudian juga LKBH juga secara teknis tentu ada rasa keadilan yang diterima secara masyarakat itu ya. Kira seperti Sip. itu. Segmen ini masih ada waktu, Bang? Masih, tapi kayaknya kita jeda lagi deh, Oh, boleh? saya udah nanti baru minum teh, mudah-mudahan masih. Masih ada segmen 3 nih, pemirsa Sultan TV di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan di www.sultantv.co atau kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co.
paling pertanyaan. Oke. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini, masih di segmen 3. Kali ini masih ada waktu kita pemirsa sekitar 10 menit lagi kayaknya nih Pak ya. Nggak kerasa bro. Panjang nanti kita di belakang ya, gitu di belakang kita ngobrol lagi. Cuma kita terhalang oleh waktu juga nih pemirsa. Tadi juga sudah disampaikan di segmen 2 banyak sekali. Dan ini juga Anda masih bisa tonton siaran kami di www.sultantv.co atau di @sultantv.co di YouTube dan juga official fanpage Facebook kami. Dan juga pemirsa tadi masih membahas mengenai kiprah PUB dalam sektor hukum. Tadi disampaikan juga sudah banyak sekali di segmen 2, luar biasa. Ini ternyata ya banyak tahu gitu ya. Mungkin pemirsa juga dapat informasi tentang LKBH dan lain sebagainya. Lalu yang menjadi catatan penting atau poin penting di perbincangan kita pada pagi hari ini yang ingin disampaikan atau katakanlah ini tuh penting banget yang harus diketahui oleh masyarakat gitu. Ini penting juga, catatan penting atau poin-poin penting terkait kiprah PUB dalam sektor hukum atau mungkin tentang LKBH atau apapun, apa yang menjadi catatan penting mungkin masing-masing dipersilakan. Siapa dulu nih? Silakan Mas Sukatma dulu. Sebelah sini Pak kameranya. Poin penting kita memang di percakapan kali ini, selain kita juga menginformasikan tentang adanya LKBH Jaro Urang Banten yang akan siap membantu bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Kita akan berikan secara cuma-cuma. Tentu LKBH ini juga dalam rangka membantu pemerintah dalam rangka sosialisasi masalah-masalah hukum ya, atau membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum. Ya, banyak hal kesadaran hukum itu terkait administrasi tanah, terkait di jalan lalu lintas, terkait administrasi, catatan sipil dan lain sebagainya, sehingga kita pahami bahwa masyarakat juga punya hak hukum yang sama di hadapan hukum. Kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian juga memang LKBH ini kita nanti memfokuskan diri menangani perkara-perkara komunal ya, perkara-perkara yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Seperti tadi misalkan ya ternyata pupuk langka, ini apa yang terjadi, kita coba investigasi ya, kita juga tegur pemerintah atau APH yang pihak-pihak yang berhubungan dengan itu. Terus kemudian juga kita ada perkara-perkara personal yang kita tangani itu ya, tetapi itu nanti lebih kita akan tekankan dengan cara-cara penanganan secara restoratif justice. Artinya kita selesaikan secara kekeluargaan supaya kedua belah pihak juga senang, nyaman dengan keadaan-keadaan yang kita bisa tangani ya, intinya seperti itu. Saya berharap nggak usah khawatir ya, hubungi LKBH Jaro Urang Banten ya, kita akan dampingi ya. Silakan lengkapin Mas. Ya. Lanjutkan silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ani. Kalau tadi sudah panjang lebar kita menjelaskan ya Mbak Ani di segmen terakhir atau bisa jadi closing statement nih dari saya. Bagus apapun pemikiran kita tanpa aplikasi itu percuma Mbak Ani. Percuma, baik. Tetapi aplikasi tanpa dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Banten ini juga akan menjadi sia-sia. Jadi kami di sini tidak untuk berbenturan dengan aparat penegak hukum, tapi kami bermitra dengan siapapun demi tegaknya hukum di wilayah Banten. Makanya visi kami ini adalah menjadikan masyarakat Banten sadar akan hukum. Itu dulu, sadar akan hukum. Sadar, baik. Memberikan hak pendampingan hukum kepada masyarakat secara profesional. Karena kami profesi advokat, kami harus memberikan secara profesional. Dan untuk mendapatkan keadilan di setiap permasalahan hukum, nah yang terpenting kami mempunyai tujuan menjadi pelopor atas pembaharuan hukum yang menjunjung tinggi hak hukum bagi masyarakat. Karena harus ada pembaharuan hukum seperti perda, kabupaten, kota maupun provinsi, harus yang betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat Banten. Harus yang sesuai dengan kultur masyarakat Banten. Tidak hanya untuk kepentingan. Karena di dalam hukum itu tidak ada diskriminasi. Mulai dari pejabat paling tinggi sampai rakyat jelata, hukumnya sama. Hukumnya sama. Malah satu hal, rakyat jelata mungkin susah untuk kena tipikor. Tetapi kalau pejabat yang tinggi, ancaman hukuman tipikor. Itu saran dari saya. Statement saya, ayo urang Banten ragaman, babarengan, kita kumpul, kita majukan Banten demi kesejahteraan masyarakat Banten khususnya ya pastinya. Baik sekali. Nah ini masih ada waktu juga, kira-kira yang menjadi pesan
untuk masyarakat, untuk pemerintah terkait, untuk teman-teman advokat, untuk secara umum stakeholder terkait juga, kemudian juga harapan ke depan untuk PUB dan juga harapan ke depan untuk LKBH seperti apa? Ya, kalau kepada pemerintah tentu tolong perhatikan tentang hak-hak hukum, hak-hak konstitusi warganya dari semua lini, dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, ya, terus dari sisi ya semua hal yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Itu jangan sampai kemudian segala aturan-aturan yang dibuat itu justru merugikan masyarakat. Ya, meskipun itu digali dengan sedemikian rupa oleh para stakeholder, entah itu pemerintah daerah dengan DPRD-nya, namun juga jangan sampai kemudian hanya mementingkan atau hanya dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi masyarakat harus diutamakan kepada pemerintah, pada rekan-rekan advokat, jangan lupa bahwa ada hak warga negara yang tidak mampu yang harus dilindungi. Memang advokat tidak boleh menolak adanya suatu perkara, tapi advokat juga diberikan kewajiban, ada CSR-nya, melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Kita sama-sama, ya sama-sama dengan LKBH, organisasi advokat yang lain, pemerintah, termasuk juga kita juga mohon kita sama-sama mengingatkan, silakan pemerintah ingatkan kami, ya. Aparat penegak hukum ingatkan kami, kita juga akan ingatkan mereka manakala ternyata keluar dari track. Ya, itu kira-kira hal yang akan kita upayakan supaya betul-betul nyaman ini Banten. Ya, supaya investor hadir. Datang untuk masyarakat kita juga. Kira-kira seperti itu ya. Gimana? Ada tambahan? Ya, kalau saya tambahan saja karena sudah panjang lebar jelaskan oleh Pak Tubagus Soekarno. Jangan pernah alergi terima kritikan. Karena kami yang pasti kami kritik membangun. Karena sayang kita kepada Banten. Kita sayang kepada pemerintah, kita sayang kepada para penegak hukum. Supaya kembali kepada yang kuasa juga dalam keadaan baik. Kan gitu kan, nggak jadi fitnah kan? Satu lagi, satu hal lagi. Karena di Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003 itu advokat itu adalah penegak hukum. Jadi jangan dianggap kami itu hanya pelengkap penderita saja. Kita sama-sama penegak hukum. Untuk para penegak hukum, bukan curhat ya. Memang keadaannya gitu. Jangan pernah alergi. Kami juga tidak pernah alergi, dan kepada pencari keadilan satu hal kami selalu selipkan ke klien-klien kami. Hukum itu tidak melulu selalu harus uang. Hukum itu adalah harus ditegakkan. Ya kan? Jadi ini tidak hanya retorika, saya selalu menyampaikan ke klien-klien saya selalu uji dulu apakah betul tidak apa yang dia lakukan, baru kita melakukan pendampingan hak-haknya. Jadi seperti itu Mbak, jadi kita bukannya karena uang kemudian kita bela ada adigium itu. Maju tak gentar membela yang bayar itu tolong dihapuskan. Tapi kalau LKBH ini gratis ya, kita bantu ya. LKBH ini memang lembaga yang kita bentuk untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Kira-kira seperti pemirsa itu ya. dengerin, seluruh masyarakat Banten ini boleh barangkali ada yang kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan juga untuk membayar advokat katanya kan harus dibayar, katanya mahal gitu kan. Kebanyakan stigma-stigmanya seperti itu. Dan LKBH Jaro Urang Banten hadir untuk memberikan konsultasi hukum secara gratis. Benar ya? Amin. Sebetulnya di Banten ini sudah banyak OBH, organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau kami tidak. Kami swadaya. Karena kalaupun nanti ada permasalahan hukum yang memang ini, nanti kita bisa bekerja sama dengan beberapa OBH, organisasi bantuan hukum yang memang mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Sudah banyak di Banten. Baik, barangkali caranya gimana terakhir mungkin apakah melalui telepon, apakah mengunjungi website atau seperti apa? Silakan untuk pemirsa yang ingin juga. Baik, kantornya. Untuk para pemirsa Sultan TV yang ingin berkonsultasi atau ngobrol-ngobrol dulu dengan kami, silakan menghubungi kami. Kalau secara langsung itu di Ruko RDM di Ciracas, Jalan Lingkar Selatan, itu Ruko RDM. Kalau melalui hotline boleh telepon dulu ke pribadi saya, itu di 0817 0049 445. Itu atas nama Hermawanto. Silakan, kalau saya belum angkat silakan WA dulu karena kesibukan seperti hari ini banyak yang telepon juga masuk, sedang ada acara. Kalau mau ke email silakan ke LKBH Jaro Urang Banten 20
@gmail.com. Semuanya Ulangi. huruf kecil. Ulangi. Di LKBH Jaro Urang Banten, digabung semua 20 digabung huruf kecil semua @gmail.com. Itu untuk email. Baik, itu ya. Officialnya telepon, Oke. email dan Ya. lain sebagainya. Ya. Cukup nih, ada lagi yang disampaikan? Saya kira cukup. Cukup. Senang sekali Kawan? kita Ya. bisa berdiskusi Sama, hari ini. Hani juga. Saya yakin bahwa diskusi kita hari ini bermanfaat. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih Anda ucapkan kepada Pak Sekatma. Amin. Terima Terima kasih kasih. juga Terima kasih. kepada Terima Pak kasih, Wawan. Mbak. Sehat selalu Pak. Sehat, Amin, amin. jaga Sukses kesehatan. selalu ya. Ya. Semangat terus ya Pak Ya, ya. semangat. Baik, Terus, terima Pak. kasih juga diucapkan kepada pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya selaku host atau pembawa acara Hanifah Abdillah pamit undur diri dan juga dua narasumber spesial hari ini. Ya. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.